Indonesia ada berbagai macam ras, kebanyakan makanan pokoknya adalah beras. Untuk jadi berkelas butuh kerja keras, walau waktu terkuras, yang penting masa depan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa ya, kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatanku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Untuk kalian yang sangat penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian tonton videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Alhamdulillah aku masih diberi kesehatan untuk berbagi video keseharianku dengan kalian semua ya teman-teman. Karena tanpa misalnya tubuh yang sehat kayak gitu ya, terkadang itu tuh bener-bener nggak mood banget buat beraktivitas. Tapi di sini alhamdulillah aku itu masih diberi kesehatan. Jadi aku itu pengen share dan berbagi aktivitas dan kegiatanku bersama kalian semua, supaya kalian itu yang lagi mager setelah nonton video aku, kalian tuh menjadi kembali bersemangat lagi. Ini tuh cuacanya itu lumayan panas, lumayan terik ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau jemurin pakaian. Sebenarnya ini tuh udah kesiangan banget ya aku itu ngejemurin pakaian, karena sebenarnya aku itu bangun itu kesiangan ya teman-teman. Karena tadi malam aku itu begadang, anak-anak itu kan demam gitu ya. Dan Twin itu tuh jarang-jarang banget teman-teman demamnya itu kompakan gitu ya, atau barengan gitu, biasanya itu bergantian gitu. Tapi kali ini tuh mereka tuh demamnya itu barengan, hasil aku itu nggak tidur gitu ya, aku itu begadang. Jadinya tadi pagi aku tuh bangun kesiangan. Bahkan Pak suami pun gitu ya pergi kerja tadi, dia itu nggak ngebangunin aku ya teman-teman. Memang sih mungkin kasihan aja ya Pak suami itu sama aku, karena aku itu begadang semalaman. Jadi Pak suami itu nggak tega buat ngebangunin. Makanya itu pas aku bangun itu tuh hari udah jam 9. Tapi ya udahlah ya teman-teman, mau gimana lagi, memang aku juga butuh istirahat sih ya. Jadi nggak apa-apa sesekali itu bangun kesiangan gitu. Toh juga aku tinggal di rumah sendiri, nggak ada yang akan nuntut kalau misalnya aku itu telat bangun, aku itu telat nyuci, aku itu nggak nyuci, aku itu nggak masak, nggak ada yang yang marah gitu ya teman-teman. Karena memang alhamdulillah udah tinggal di rumah sendiri, jadinya itu lumayan leluasa gitu ya. Ya walaupun hati dan perasaanku tetap itu merasa kesal ya teman-teman, kenapa Pak suami itu nggak ngebangunin aku gitu ya. Karena jadinya kan aku tuh kesiangan gitu, apa-apa itu jadi rada terasa buru-buru. Apalagi dengan kondisi anak-anak itu yang lumayan rewel, otomatis lumayan kerasa banget aku itu ngos-ngosan ya teman-teman buat beraktivitas tadi. Karena di saat aku nyuci mereka itu tuh nangis kayak gitu, aku stop dulu, aku diamin dulu, aku bujuk dulu. Jadinya hanya untuk nyuci aja itu banyak banget dramanya gitu ya. Di sini tuh pas aku jemurin pakaian, anak-anak alhamdulillah udah anteng, udah tenang kayak gitu ya. Jadi aku itu tetap beraktivitas. Pokoknya kalau aku itu sih teman-teman bukannya memaksakan gitu ya. Tapi di saat anak-anak itu sakit, memang prioritasku anak-anak. Tapi di saat mereka anteng, aku beraktivitas. Aku tetap sempatkan buat konten ya, karena kan konten ini juga sebagai salah satu pekerjaan aku. Dan aku itu sangat-sangat ingin menjadi orang yang konsisten gitu ya teman-teman, tanpa mengabaikan keluarga. Jadi walaupun anak-anak sakit, aku tetap mengutamakan mereka. Tapi di saat mereka anteng, aku usahain buat konten juga, supaya bisa selalu upload video dan selalu menyemangati kalian di sana ya. Sebagai konten kreator memang udah punya ya teman-teman untuk resikonya sendiri. Di saat kita udah mulai kendor kekonsistenannya, maka disitu juga kayak retensi dari channel kita mungkin akan turun. Kayak view kita yang biasanya itu bagus mungkin akan turun karena disebabkan kita itu libur gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh sangat-sangat takut gitu ya kalau misalnya aku tuh sempat libur ngupload video, ya kecuali dalam keadaan yang benar-benar genting dan memang benar-benar tidak bisa bikin video sama sekali gitu ya. Nah itu kan mungkin nggak bisa dihindari. Tapi di saat-saat seperti ini tuh, di saat anak-anak itu masih anteng mau main kayak gitu ya, aku tetap bikin konten. Karena kalian bisa lihat sendiri, walaupun anak-anak itu lagi nggak enak badan karena mereka itu berdua, jadinya mereka itu tuh masih mau main gitu teman-teman. Jadinya alhamdulillah aku itu lumayan anteng gitu ya teman-teman buat beraktivitas juga. Oke lanjut nih teman-teman. Di sini tuh aku beresin kamar karena ini tuh berantakan banget. Kamar yang jorok itu adalah salah satu yang bikin terkadang mood kita itu rusak ya teman-teman. Jadi usahakan di saat kita itu mau melakukan aktivitas, usahakan kamar ini juga kita selalu bersihkan ya, supaya melihat kamar yang bersih, mood kita itu kembali bagus.
Di sini tuh aku beberesan ditemenin sama anak-anak ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya anak-anak anteng nggak apa-apa, mereka itu berantakin lagi nanti. Yang penting mereka itu anteng, mereka itu tuh nggak nangis-nangis terus gitu ya. Karena kalau misalnya mereka tuh nangis-nangis terus, di situ mereka itu bakalan tambah demam gitu ya, atau tambah sakit. Tapi kalau misalnya mereka itu ceria, hatinya itu senang kayak gitu ya, insya Allah kayak daya tahan tubuh mereka itu bakalan kembali bagus gitu. Oke, lanjut ke aktivitas lagi. Dan di sini tuh udah beres untuk benerin spray ya tadi, terus juga aku udah tatain bantal. Lanjut di sini tuh aku juga ngelipatin selimut. Kalau dilihat di video, rumahku itu kayak keseringan terlihat rapi, tapi sebenarnya itu tidak ya teman-teman. Ini tuh aja kamar baru aku beresin, baru aku bersihkan kayak gitu ya. Nggak lama, palingan itu sekitar 5 menit doang kamarku ini rapi. Lalu deh itu tuh amburadul lagi ya, langsung diacak-acak lagi sama anak-anak. Tapi nggak apa-apa, itu tuh hal yang biasa ya teman-teman. Karena ketika kita punya anak, nggak ada yang namanya itu rumah itu selalu bersih, tapi yang ada itu rumah yang selalu dibersihkan. Alhamdulillah untuk kamar udah bersih. Lalu di sini anak-anak juga udah aku mandikan. Dan di sini tuh aku mau nyiapin anak-anak buat didandanin, terus juga nanti itu buat proses tidur ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh aku tuh bener-bener nggak terlalu yang banyak banget beraktivitas. Semoga lah kalian tuh selalu enjoy, dan juga kalian tuh bisa mendapatkan semangat juga dari video aku yang sederhana dan yang nggak terlalu banyak kegiatan di video kali ini ya. Di sini aku itu sisir untuk rambutnya si kakak terlebih dahulu ya teman-teman. Aku sisir, lalu aku itu pengen ikat rambutnya supaya rambutnya itu rapi ya. Karena kakak itu tuh sama si adek itu tuh nggak suka kalau misalnya rambutnya itu tuh berantakan dan acak-acakan, atau misalnya rambutnya itu kayak pergi ke depan mata gitu teman-teman. Mereka itu suka risih. Jadi ya udah di sini aku mau dandanin anak-anak. Nah, ngedandanin anak-anak seperti ini juga sebagai salah satu ajang me time untuk kita ibu rumah tangga. Karena ngeliat anak-anak itu cantik, gemoy, gemes gitu ya teman-teman, kita itu menjadi merasa senang. Dan anak-anak yang rapi itu membuat kita itu menjadi semangat gitu ya teman-teman, buat ngurusin mereka dan juga buat melakukan aktivitas. Siapa nih yang paling seneng ngedandanin anaknya gitu ya? Kalau aku sih seneng banget ya teman-teman. Terkadang itu kayak pengen gitu ya rambutnya itu kayak dibikin model-model gitu, cuman terkadang itu tuh kan lama gitu. Jadi ya udah terkadang itu disimpel-simpelin aja. Yang penting selalu dibiasakan anak-anak itu harus sering diikat rambutnya gitu ya teman-teman, supaya mereka itu kebiasaan gitu. Karena kalau yang namanya anak-anak itu tuh memang harus benar-benar dibiasakan banget ikat rambut. Takutnya nanti kalau misalnya mereka itu nggak dibiasain dari sekarang ikat rambut gitu ya teman-teman, nanti tuh bakalan susah gitu buat diikat rambutnya. Kalau anak-anakku sih nggak yang terlalu berdrama-drama banget ya teman-teman. Kalau ikat rambut palingan ya dulu berdrama sedikit lah gitu ya, tapi nggak yang susah-susah banget lah buat ngikatin rambutnya. Lumayan enak gitu ya, karena memang anak-anak itu tipe orang yang nggak terlalu pecicilan banget kalau pas lagi diikat rambutnya. Oh ya teman-teman, di sini juga aku mau sapa-sapa nih untuk para teman-teman semuanya. Sebelum aku itu lupa ya, hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh untuk kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa videoku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share videoku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang udah selalu nonton videoku dan no skip iklan, aku juga ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian semua dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, 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 Allahumma amin. Jangan salfok dengan kakak yang lumayan pecicilan ya teman-teman. Dia itu sebenarnya jungkir-jungkir balik, dia itu lari sana lari sini gitu ya teman-teman. Karena dia itu tuh sebenarnya udah lumayan ngantuk gitu ya, jadi mungkin udah mulai salah tingkah gitu teman-teman. Tapi karena memang si adek itu baru siap, jadi ya udah nggak apa-apa, si kakak itu tunggu dulu. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, untuk si anak-anak itu tuh udah pada kelar mandi tadi kan, udah aku bajuin, terus juga anak-anak itu udah tidur, udah tenang, udah anteng. Di sini aku itu lanjut buat nyuci piring.
Pokoknya di saat anak-anak itu tidur, aku itu nggak yang gimana-gimana ya teman-teman, nggak tidur juga gitu ya. Pokoknya aku itu beraktivitas karena anak-anak itu saat itu lagi sakit. Jadi aku tuh sebenarnya kayak nggak sempat buat ngedit-ngedit, tapi alhamdulillah sih video aku itu udah ada stok yang siap tayang. Jadinya aku itu pas di saat anak-anak tidur siang itu tuh aku usahain aja buat beraktivitas, karena nanti di saat anak-anak itu bangun, mereka itu terkadang itu rewel gitu. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya di saat anak-anak sakit ngedit memang agak susah nyari waktunya, tapi kalau untuk record video itu tuh masih bisa lah diusahain gitu ya. Kalau untuk ngedit nanti misalnya malam mereka itu udah anteng gitu, aku juga bisa sambil-sambil sedikit-sedikit ngedit gitu teman-teman. Pokoknya kita lah yang lebih tahu ya bagaimana cara kita mengatur waktu, pokoknya hanya kita lah yang tahu. Oke, di sini tuh cucian piring aku itu lumayan banyak kayak gitu ya, makanya aku itu benar-benar udah nggak tenang banget ngelihatnya tadi ya teman-teman. Karena aku itu kalau misalnya ngelihat cucian piring itu banyak, terkadang itu bawaannya itu mager gitu. Jadinya jangan sampai deh tumpukan piring ini tuh makin banyak dan makin banyak lagi. Jadi di saat ada kesempatan benar-benar harus diusahain dituntaskan cucian piring ini. Oh ya teman-teman, aku itu terkadang suka ketawa-ketawa dan senyum-senyum sendiri kalau baca komenan kalian. Ada banyak banget dari kalian itu katanya yang bilang kalau misalnya kalian itu suka banget di step aku yang bagian cuci-cuci piring, katanya itu kayaknya enak gitu ya, dan kayak merasa lebih leluasa gitu ya teman-teman. Kalau untuk nyuci piring yang banyak memang enak seperti lesehan kayak aku gini ya, nggak yang terlalu capek-capek banget gitu ya teman-teman. Pokoknya bener-bener berasa lega. Apalagi kalau misalnya kita itu punya kamar mandi yang lumayan luas dan lumayan lega, rasanya itu bener-bener enak deh buat beraktivitas, kayak nyuci piring, kayak nyuci baju, kayak gitu ya teman-teman. Tapi mungkin untuk kalian itu yang punya wastafel, jarang banget cucian piring kalian tuh yang bakalan numpuk ya, karena kan enak gitu ya teman-teman, sambil masak bisa disambi juga nyuci piring kalau yang punya wastafel gitu ya. Jadi semuanya itu ada plus minusnya gitu ya teman-teman. Pokoknya selalu disyukuri aja bagaimanapun keadaan kita gitu ya, biar kita itu nggak merasa terbebani. There's not much to do when all I can is thinking about you. Nah alhamdulillah nih teman-teman, udah hampir kelar aku itu buat cuci-cuci piring. Aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton sampai saat ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi untuk di video aku yang selanjutnya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Semoga kalian tuh selalu enjoy dan semoga kalian tuh selalu suka dengan video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.